Shalom, bertemu kembali dengan saya Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMA kelas 12. Shalom anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Materi pembelajaran kita hari ini bab 13 dengan judul Menjadi Pelaku Kasih dan Perdamaian. Bahan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 21, Matius pasal 5 ayat 9 dan Roma pasal 12 ayat 18. Indikator dari materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan mengapa Alkitab menekankan pada pentingnya menyampaikan kebenaran terkait dengan kabar baik dan damai sejahtera. Kedua, menyebutkan contoh-contoh tentang bagaimana ketidakadilan merajalela dan kasih telah hilang dalam kehidupan modern. Ketiga, menyatakan kesiapan untuk menjadi pembawa kabar baik dan damai sejahtera. Keempat, menyusun program sebagai pembawa kabar baik dan damai sejahtera. Materi pelajaran kita hari ini adalah materi terakhir dari seluruh rangkaian pendidikan agama Kristen yang diawali sejak anak-anak ibu duduk di kelas 1 sekolah dasar. Harapan ibu sebagai pendidik anak-anak ibu, kamu harus bisa menyatakan komitmen kamu selaku murid Kristus. Kamu ditantang untuk mewujudkan komitmen kamu selaku pengikut Kristus Sang Raja Damai. Komitmen itu dapat kamu wujudkan dalam bentuk pelayanan yang dapat dilakukan sebagai pembawa kabar baik dan damai kepada sesama yang membutuhkan. Silakan anak-anak ibu membuka Alkitabnya dari kitab Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 21. Bacalah dengan seksama. Silakan anak-anak ibu mencatat hal-hal yang berkesan dari bacaan kitab Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 21. Pesan yang saya dapatkan dari bacaan Alkitab Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 21 adalah tentang kondisi damai sejahtera di antara bangsa Israel. Pesan Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka perlu memperhatikan kondisi semua masyarakat dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Para nabi diutus untuk menyuarakan firman Allah tentang ini kepada para pemimpin bangsa Israel. Tetapi mereka memilih untuk mengabaikan berbagai bentuk peringatan itu dan tetap menjalankan hari-hari mereka menurut kehendak mereka sendiri tanpa mempedulikan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di kalangan rakyat. Inilah yang menjerumuskan bangsa Israel ke dalam pembuangan di Babel. Demikianlah Ibu Linda Simanjuntak. Terima kasih anak ibu. Bagus sekali. Kasih dan perdamaian tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Semuanya itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kasih dan perdamaian tidak akan tercipta dengan hanya mengucapkan damai sejahtera, damai sejahtera. Perdamaian dan kasih juga adalah tindakan
bukan kata benda. Artinya, untuk mewujudkan perdamaian dan kasih, kita perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam kehidupan kita. Seluruh perbuatan dan gaya hidup kita haruslah mencerminkan perdamaian dan kasih, sehingga keduanya dapat terwujud dalam masyarakat kita di dunia ini. Kehadiran agama-agama dan umatnya tidak secara otomatis menghasilkan kasih dan perdamaian. Manusia perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Pengalaman hidup manusia menunjukkan betapa sering manusia lebih mudah berperang daripada menciptakan perdamaian. Sebagai contoh, dunia pernah mengalami 2 perang yang sangat hebat, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Setelah dunia dilululantakkan oleh kedua perang itu, negara-negara dunia membentuk Liga Bangsa-Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dan setiap kelompok masyarakat merindukan perdamaian. Karena mereka menyadari bahwa perang hanya menghasilkan kehancuran dan malapetaka. Karena itu pula kita kembali kepada agama. Kita akan menemukan bahwa setiap agama mengajarkan bagaimana manusia mestinya hidup damai dengan sesamanya, bahkan juga dengan seluruh alam ciptaan milik Allah. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa sejarah setiap agama, khususnya agama-agama besar di dunia seperti Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, juga berisi lembaran-lembaran kelam. Ketika para pemeluknya terlibat dalam tindakan kekerasan dan peperangan yang dilakukan atas agama, atas nama Tuhan. Peperangan dan konflik yang berlangsung dalam sejarah manusia biasanya disebabkan karena keinginan untuk mempertahankan atau merebut sumber-sumber yang langka. Contohnya dalam Perang Teluk di tahun 1990 sampai 1991 dan Perang Teluk Kedua 2003 sampai sekarang. Itu terjadi karena pihak-pihak yang terlibat merebutkan sumber minyak bumi yang sangat penting bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Perang dan konflik juga dapat terjadi karena kebanggaan semu akan keunggulan bangsa sendiri. Misalnya, Adolf Hitler menyerang negara-negara lain di Eropa karena berkeyakinan bahwa bangsa Arya adalah bangsa yang paling unggul dan diberkati Tuhan di muka bumi ini. Perang juga terjadi karena rasa takut yang berlebihan, meskipun tidak jelas sejauh mana rasa takut itu dapat dibenarkan. Contohnya, Perang Vietnam tahun 1959 sampai 1975 dan aneksasi Timor Timur 1975. Ini terjadi karena rasa takut akan bahaya komunis. Konflik juga pernah terjadi karena masalah rasial seperti yang pernah dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Ada pula konflik-konflik yang terjadi karena alasan-alasan agama. Wujudnya berupa perusakan dan penghancuran rumah-rumah ibadah dan berbagai fasilitas yang terkait, penangkapan dan pembunuhan terhadap umat dan tokoh agama lain, halangan dan larangan bagi umat beragama tertentu untuk menjalankan ibadah dan kehidupan keagamaannya. Anak-anak ibu, kejadian-kejadian seperti yang digambarkan tadi sering kita temukan di surat kabar maupun di media massa lainnya. Sekelompok orang menganggap dirinya, ajarannya, agama yang dipeluknya sebagai yang paling benar dan satu-satunya yang memiliki hak hidup. Sementara yang lainnya harus ditutup, dilarang, bahkan kalau perlu dihancurkan. Kehadiran orang lain yang berbeda ras, suku, bahasa, kelas, sosial,
agama, pemikiran, pendapat, dan lain-lain seringkali memang menimbulkan rasa gelisah, rasa terganggu, bahkan terancam. Bagaimana konflik manusia dan kaitannya dengan kerusakan alam? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Perebutan sumber-sumber alam yang terbatas telah menyebabkan konflik antar manusia. Sebaliknya, konflik antar manusia juga telah menyebabkan rusaknya alam semesta. Contohnya, di masa Perang Vietnam, Amerika Serikat menjatuhkan apa yang disebut dengan agen oranye, yaitu zat-zat kimia yang dimaksudkan untuk menghancurkan tumbuh-tumbuhan di permukaan tanah, sehingga tentara dan gerilyawan Vietcong tidak dapat bersembunyi di hutan-hutan. Ancaman yang paling hebat yang dihadapi umat manusia adalah bom nuklir. Bom nuklir yang kekuatannya ribuan kali bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki yang berpotensi menghancurkan manusia, hewan-hewan, tumbuhan, dan seluruh alam kita. Sebuah cara yang sangat baik untuk membangun saling pengertian dan saling menerima di antara masyarakat kita yang pluralistik ini adalah dengan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan dialog antar iman. Dalam kegiatan ini melibatkan orang tua maupun orang-orang muda untuk melakukan pertemuan-pertemuan dialogis maupun kerjasama dengan saudara-saudara mereka yang datang dari latar belakang etnis, suku, kelas sosial, dan keyakinan yang berbeda-beda. Contohnya di Jakarta ada sebuah organisasi yang dinamai Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama yang didirikan sesuai dengan tujuan tadi. Mereka biasanya melakukan kegiatan seperti malam kebersamaan antar umat beragama, ceramah tentang ancaman dan bahaya narkoba untuk para pemuda lintas iman, malam peduli anak jalanan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti di atas sangat membantu setiap kelompok untuk lebih saling mengerti kelompok yang lain, menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi rasa curiga. Sebaliknya mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan rasa damai dan pelayanan bagi pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Dalam Amsal 16 ayat 7 dikatakan, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk hidup damai dengan sesama kita, bahkan dengan musuh kita harus hidup dalam jalan yang diperkenankan Tuhan. Itu berarti kita didorong, diharapkan, bahkan diwajibkan hidup dalam damai sejahtera Allah dengan sesama kita, bahkan juga dengan orang-orang yang membenci kita. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 18 mengingatkan kita juga, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di kota Roma, mereka hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah mayoritas yang tidak mengenal Kristus dan bahkan memusuhinya. Kepada jemaat ini Paulus menasihati agar mereka berusaha sedapat mungkin untuk hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Mereka tidak perlu takut dan khawatir akan status mereka sebagai kelompok minoritas, melainkan berusaha secara aktif membangun jembatan penghubung antara mereka dengan orang lain, sehingga terciptalah saling pengertian dan keharmonisan di dalam masyarakat. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 20 lebih jauh berkata demikian, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya." Berdasarkan ayat ini kita belajar bahwa usaha menghadirkan damai sejahtera harus dimulai dari kita sendiri dengan mengusahakan perdamaian
dengan memberikan makan dan minum bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan bagi orang-orang yang membenci kita sekalipun, kita akan mampu menghadirkan kehidupan bersama yang damai. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kasih dan perdamaian tidak dapat hadir dengan sendirinya. Kita masing-masing perlu memulainya. Kita perlu mengembangkan kebiasaan hidup yang mewujudkan kasih dan perdamaian. Rangkaian konflik, kekerasan, dan kebencian di dunia perlu diputuskan. Membangun jembatan perdamaian dan saling pengertian adalah sebuah langkah konkret untuk mengusahakan terciptanya kasih dan perdamaian di dunia ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, dari masa ke masa Engkau memanggil anak-anak-Mu dan utusan-utusan-Mu untuk menghadirkan kasih dan perdamaian-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, agar kami pun dapat menjadi alat kasih dan perdamaian-Mu di mana kami berada. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk menjalankan tugas dan panggilan-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti materi terakhir pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di tingkat SMA. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan untuk melakukan tugas panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMA kelas 12 yang telah dibawakan Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua.